Shalom, salam sehat. Melalui program PPGT Klasis Menkendek Utara, bidang pengakaran ajaran, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Renungan Harian Toraya. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta di sorga, kepadamu kami bersyukur pada saat ini. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, kami tetap senantiasa beroleh kemampuan menjalani kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan merenungkan bahagian firman-Mu. Kiranya Engkau yang menolong. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan saat ini terambil dari 2 Tawarikh 29 ayat 3 sampai ayat yang ke-17. Hizkia menguruskan kembali rumah Tuhan. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di hadapan sebelah timur. Katanya kepada mereka, "Dengarlah hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan, Allah nenek moyangmu. Keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus. Karena nenek moyang kita telah berubah setia, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, Allah kita. Mereka telah meninggalkannya, mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membalakaninya. Bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita. Mereka tidak membakar korban ukupan dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah orang Israel di tempat kudus. Sehingga murka Tuhan menimpa Yehuda dan Yerusalem. Ia membuat mereka menjadi kengerian, kedahsyatan, dan sasaran suitan, seperti yang kamu lihat dengan matamu sendiri. Karena hal itulah nenek moyang kita tewas oleh pedang, dan anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan kita beserta istri-istri kita menjadi tawanan. Sekarang aku bermaksud mengikat perjanjian dengan Tuhan Allah Israel, supaya murkanya yang menyala-nyala itu undur daripada kita. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani Dia, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya. Lalu bangunlah orang-orang Lewi itu, yakni dari Bani Kahat, Mahas bin Amasyai, dan Yoel bin Asria, dari Bani Merari, Kis bin Abdi, dan Asria bin Yehalilel, dari orang Gerson, Yoah bin Sima, dan Eden bin Yoah, dari Bani Elasan, Semri, dan Yeiel, dari Bani Asaf, Sakaria, dan Mataya, dari Bani Heman, Yehiel, dan Simei, dan dari Bani Yedutun, Semaya, dan Usiel. Mereka mengumpulkan saudara-saudaranya dan menguduskan dirinya. Kemudian mereka datang menurut perintah raja sesuai dengan firman Tuhan, lalu mentahirkan rumah Tuhan. Sesudah itu masuklah para imam ke bagian dalam rumah Tuhan untuk mentahirkannya. Semua yang najis yang didapati mereka di dalam bait Tuhan dibawa ke pelataran rumah Tuhan. Orang-orang Lewi menerimanya untuk diangkut keluar ke lembah Kidron. Pekerjaan menguduskan itu dimulai pada tanggal 1 bulan yang pertama. Pada hari ke-8 bulan itu mereka sampai ke balai rumah Tuhan dan menguruskan seluruh rumah Tuhan. Dalam 8 hari mereka selesai pada hari ke-16 bulan pertama. Rumah Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, ketika kita mendengarkan kata rumah Tuhan, maka kita akan langsung membayangkan sebuah tempat di mana umat beribadah. Rumah Tuhan pun akan kita bayangkan sebagai tempat yang kudus untuk berjumpa
dengan Tuhan melalui kebaktian bersama dengan sesama kita. Dalam perjanjian lama, rumah Tuhan adalah tempat yang kudus bagi umat untuk mempersembahkan korban. Lalu, mengapa Hizkia kembali menguduskan rumah Tuhan? Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, umat Tuhan telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Rumah Tuhan yang sedianya menjadi tempat untuk beribadah malah dibiarkan. Mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala celita yang ada di dalamnya. Perintah Tuhan untuk mempersembahkan korban kepadanya mereka tidak hiraukan dan mereka tidak lakukan. Hal ini membuat Tuhan murka kepada Yehuda dan Yerusalem. Apa yang mereka lakukan sudah bertentangan dengan perintah Tuhan. Dan karena itulah Tuhan membuat mereka menjadi kengerian. Dan mereka yang melakukan tindakan itu, yakni nenek moyang mereka, tewas oleh pedang. Dan anak-anak laki-laki serta anak-anak perempuan mereka jadi tawanan. Saudara-saudara yang terkasih, semuanya itu hendak mengingatkan mereka tentang kekudusan rumah Tuhan. Dengan peristiwa itu, Hizkia membuka kembali rumah Tuhan dan memperbaikinya, serta memerintahkan orang-orang Lewi sebagai suku yang ditetapkan untuk mengatur peribadatan dan menyelenggarakan kebaktian serta membakar korban bagi Tuhan. Saudara-saudara, rumah Tuhan haruslah menjadi tempat untuk bersekutu serta tempat memuji dan memuliakan Tuhan. Karena itu, marilah kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga keberadaan rumah Tuhan serta mengusahakannya sehingga menjadi tempat yang nyaman dan aman untuk beribadah. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah menjadi kekuatan bagi kami, yang telah menjadi peringatan bagi kami. Kiranya Roh Kudus-Mu yang senantiasa memampukan kami semakin mencintai rumah Tuhan. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan